Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhaunal fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'lit ta'at. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, 10 atau maksimal 15 menit ke depan saya akan menyampaikan satu topik khutbah yang berjudul Mi'raj Nasib dengan Terapi Maaf. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam buku Menyingkap Tabir Ilahi, Profesor Dr. Quraisy Shihab menegaskan bahwa dalam Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surat dan seterusnya itu tidak ada satupun ayat perintah untuk meminta maaf. Yang ada adalah perintah untuk memberi maaf atau memaafkan. Tetapi dalam buku itu Prof. Quraisy Shihab langsung menegaskan bahwa bukan berarti meminta maaf itu buruk. Justru meminta maaf itu adalah keluhuran keagungan seseorang untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada orang lain. Ayat yang menegaskan perintah untuk memberi maaf ditegaskan dalam surat An-Nur ayat 22, di bagian akhir ditegaskan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maafkanlah dan berlapang dadalah. Ingat, bukankah kalian semua, kita manusia, itu senang kalau Allah memberikan maaf kepada kita semua. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan dalam ayat lain juga ditegaskan, Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan serulah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita menjadi pemaaf, maka itu pertanda bahwa hati kita akan menjadi luas, seluas samudra. Karena seorang yang pemaaf tentu tidak terlalu risau dengan perbuatan-perbuatan atau sampah-sampah emosi yang ditumpahkan orang lain kepada dirinya. Ibarat hati itu adalah secangkir gelas atau secangkir kopi misalnya, maka cangkir yang kecil begitu dia ditempel atau mencelok lalat yang kecil kemudian menghisap kopi itu, maka tentu biasanya begitu kita tahu langsung kita buang. Secangkir kopi itu kita buang kopinya. Padahal kita bikin begitu lama. Tetapi berbeda hadirin rahimakumullah. Jika hati kita seluas samudra, kesalahan, sampah emosi, orang yang menumpahkan kepada kita, karena hati kita seluas samudra, jangankan lalat atau kotoran lain yang menclok di hati kita,
sampah, bangkai sebanyak apapun begitu lepas di lautan lepas, di lautan samudra, tentu tidak akan berpengaruh apapun terhadap air laut yang suci, mensucikan itu. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, Mi'raj berarti naik, meningkat. Dan harapan kita mudah-mudahan dengan hati kita yang seluas samudra, mudah memaafkan sesama, mudah memaafkan orang lain, maka Allah luaskan pula wadah rezeki kita untuk menampung, menerima rizki-rizki Allah yang tak terhingga. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, kita ingat peristiwa bagaimana Fathu Makkah, Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dan para sahabatnya diusir dari Makkah, sehingga Nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Dan apa yang terjadi 8 tahun kemudian, 12.000 pasukan bersama Nabi dan para sahabat datang menuju Makkah. Dan kemudian tidak ada satupun pertumpahan darah. Karena apa? Karena Nabi dan para sahabat mengampuni dan memaafkan masyarakat Makkah yang ketika 8 tahun sebelumnya mengusir umat Islam dari tanah kelahirannya. Begitupun Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan pertama dari kulit hitam. Beliau sebelum diangkat jadi presiden, sebelum dikukuhkan jadi presiden, beliau adalah tahanan, narapidana yang mendapatkan perlakuan yang sangat keji dan kasar. 27 tahun dia disiksa. Dan hal yang paling mengingatkan dia dan sulit untuk melupakannya adalah kepada satu orang sipir yang ketika itu menyiksanya, bahkan menggantung kakinya ke atas, kemudian kepalanya, mukanya dikencingi oleh sipir itu. Begitu mangkel dan marahnya ketika itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nelson Mandela dikukuhkan menjadi presiden pertama dari kulit hitam Afrika Selatan, orang pertama yang dia temui untuk dia datangi adalah si sipir penjara itu. Ketika sipir penjara itu berhadapan dengan Nelson Mandela, dia gemetar, ketakutan. Jangan-jangan Nelson Mandela akan membalas siksanya itu. Tapi apa yang terjadi? Justru yang dilakukan oleh Nelson Mandela itu adalah memeluknya dan berujar, aku sudah berjanji, kelak begitu aku sukses menjadi pemimpin negeri ini, maka orang pertama yang akan aku datangi adalah kamu. Kamu yang telah menyiksaku. Dan aku mulai sekarang memaafkanmu. Demi memberi teladan bangsaku Afrika Selatan agar tidak ada rasa dendam satu dengan yang lain. Inilah keagungan keluhuran para pemimpin-pemimpin terdahulu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa meneladani para pemimpin-pemimpin yang agung untuk bisa memberikan maaf kepada siapapun yang pernah mendolimi kita demi wadah rizki kita yang kemudian kita akan dinaikkan atau mi'raj nasib kita menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia dan rezeki kita berkelimpahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.